ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyamal ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyamal ibadihil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat Isya menjelang salat tarawih dan salat witir Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam pertama dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di mana malam-malam terakhir bulan 10 terakhir bulan Ramadan ini Rasulullah meningkatkan ibadahnya melalui i'tikaf di masjid. Tadi seperti yang kita diberitahu, dalam rangka kita memperoleh predikat takwa yang diberikan kesempatan kepada kita yang beriman melaksanakan ibadah puasa yang ujung-ujungnya kita memperoleh peringkat tertinggi yaitu takwa. Perintah kewajiban berpuasa seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 193, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan Ramadan Qiyamul Lail, i'tikaf, yang supaya kita bisa memperoleh peringkat takwa. Jadi bulan Ramadan ini jalur cepat, bypass jalan tol, kita memperoleh predikat takwa dengan kita memanfaatkan saat-saat dan hari-hari Ramadan ini, lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berpuasa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan al-imsak, makan minum di siang hari, tapi puasa hakikatnya adalah melibatkan seluruh jasad kita, unsur jasad kita rohani dan jasmani harus dipuasakan, ditahan, dijaga. Mata kita tertahan, terjaga dari pandangan yang kita tidak boleh memandangnya. Telinga kita tertahan, terjaga dari hal-hal yang tidak boleh kita mendengarnya. Lidah kita, mulut kita terjaga dari hal-hal yang tidak boleh kita mengucapkannya. Termasuk hati kita terjaga, tertahan dari hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya. Supaya ibadah kita imanan wa ihtisaban, iman landasannya, dan puasa yang dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Dengan demikian maka man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Kita akan diampuni dosa oleh Allah sehingga kita keluar di bulan Ramadan tadi seperti anak kecil. Apa ujar Rasulullah? Kayuma wulidathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh anaknya tanpa dosa. Kalau dalam jalur yang biasa kita untuk memperoleh peringkat takwa itu harus melalui beberapa tahapan. Tapi bulan Ramadan langsung Allah bisa memberi kesempatan kita merenggut piala takwa dengan ibadah puasa. Jadi orang yang bertakwa bisa memperoleh takwa itu pertama syaratnya dia harus muslim. Non muslim tidak bakal memperoleh peringkat takwa. Dan kita bersyukur terlahir sudah dalam keadaan muslim. Karena orang tua kita, juriat kita, nenek moyang kita muslim, dan kita tinggal di komunitas yang islami, masyarakat Banjar yang tingkat religius sosialnya cukup tinggi. Lingkungan kita lingkungannya agamis. Jadi kita terlahir sebagai seorang muslim. Ini syarat pertama untuk memperoleh peringkat takwa. Muslim saja belum cukup, harus menjadi seorang yang mukmin, orang yang beriman. Karena ada saja muslim-muslimah yang belum yakin, tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Maka kita tingkatkan muslim menjadi mukmin. Rukun iman kita ada, sudah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya Rasul Allah, kitab-kitab Allah, percaya kepada ketentuan kadar Allah, dan sampai pada percaya akan adanya hari akhirat yang membuat kita mempersiapkan diri untuk hidup ke sana. Jadi landasan hidup kita adalah iman. Jadi muslim tidak cukup,
harus beriman. Landasan hidup kita adalah iman. Kalau orang menjadikan iman sebagai landasan hidup, ia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, mesti orang lain tidak tahu. Karena orang yang beriman, ia selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah. Seperti ada langit tempat ia bergantung, ada bumi tempat ia berpijak, ada dinding tempat ia bersandar. Semuanya di bawah bayang-bayang penguasaan dan penglihatan Allah. Karena itu kalau iman yang menyertai kita, apapun profesi kita, pedagang, pegawai, petani, semuanya kita bekerja dengan baik. Karena landasannya iman. Pegawai yang landasannya iman tentulah tidak akan melakukan korupsi dan penyimpangan meski pegawai lain tahu. Pedagang yang kalau ia berdagang landasannya iman, pastilah ia tidak akan menipu pembelinya meski pembelinya tidak tahu. Tapi kalau pedagang tidak bekerja dengan landasan iman, malah ia berusaha untuk menipu pembelinya. Rasa himu, arai, senang bila dia bisa menipu orang lain. Nah ini yang terkadang bisa ibu-ibu belanja ke pasar nukar daging sekilo, boleh ke rumah timbang 8 on. Nah berarti ini ada sesuatu yang tidak benar. Karena tidak landasi dengan iman. Kalau landasannya iman, dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat materi. Coba kita sudah sering mendengar bagaimana cerita Umar membujuk seorang budak pengembala kambing. Ujar Umar, maukah kamu menjual barang seekor saja dari kambingmu yang banyak ini? Budak pengembala tadi berkata, wahai Tuhan, yang memiliki kambing ini bukan saya hanya pengembala saja. Kalau Tuhan mau membeli ini, datanglah kau ke tempat majikan saya yang tempatnya di sebelah gunung sana. Apa ujar Umar? Toh kalau kau jual saja kepadaku barang seekor, tidak mungkinlah majikanmu tahu dari kambing yang banyak ini. Kalau nanti dia tahu juga, katakan hari ini seekor kambing kita sedang diterkam oleh serigala. Pengembala tadi, orang miskin yang perlu uang, butuh uang, dia berkata dengan mata tatapan tajam kepada Umar, wahai Tuhan, aina Allah, di mana Allah? Sungguh dia ingin berkata, orang lain boleh tidak tahu apa yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan, tapi Allah mesti tahu apa yang kita lakukan. Karena landasannya iman. Padahal ini budak miskin perlu duit ini, ditawari, diberikan solusinya, jalannya. Kalau dia ketahuan, padahal nih hilang, padahal nih dimakan oleh serigala. Tapi karena iman itu tidak dilakukan. Nah, jadi Muslim meningkat menjadi mukmin yang menjadikan iman sebagai landasan. Muslim saja belum cukup untuk mencapai peringkat takwa. Naik lagi kepada tingkatan yang berikutnya, yaitu muhsin. Orang yang senang berbuat kebaikan, beramal saleh. Dia tidak cukup hanya mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajibannya, tapi ia mengerjakan, menambahi kebaikan-kebaikan yang bisa meningkatkan derajat. Jadi kalau sudah muhsin, itu orang tuh senang berbuat baik. Senang berbuat baik. Kalau sesuatu tidak sempat berbuat baik, merasa ruginya lah. Ini seperti sampean ini misalnya, sering berjamaah, sering mengikuti tarawih. Sesekali mungkin ada karena halangan, ada tidak sempat ikut berjamaah, merasa ruginya. Ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau berjamaah, biasa aja, sama aja, belum lagi. Jadi ada sesuatu yang kurang di situ. Bayangkan Sayyidina Umar, begitu dia asik menjaga kebunnya, bekerja di kebun, sempat ketinggalan jamaah, dijual kebun. Ini gara-gara aku merawat kebun ini sehingga tidak sempat ikut berjamaah. Bahaya ini, dijual satu kapling kebun Umar itu. Daripada dia ihsan. Ihsan ini diperintahkanlah dalam agama kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan kebaikan. Ihsan di sini melampaui adil, Bapak. Kalau adil biasa, orang mukul kita pukul, adil. Membunuh dalam hukum qisas, membunuh hukumnya dibunuh, adil. Tapi ihsan melampaui adil. Kalau ada orang mukul kita, jangan pukul, maafkan, ihsan. Itu ihsan.
melebihi adil. Kalau orang berbuat baik pada kita, lalu kita balas berbuat baik, biasa. Biasa. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu ihsan. Nah, orang yang gemar berbuat amal saleh, berbuat ihsan, maka dia menempati posisi yang tinggi. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin saja belum cukup untuk mencapai predikat takwa. Harus ditingkat lagi menjadi seorang yang mukhlis. Orang yang ikhlas dalam beramal ibadah. Kebaikan apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, harus ikhlas semata-mata, tulus karena Allah. Jangan ada sesuatu yang membonceng sehingga membuat ikhlas kita cacat. Tidakkah dalam Al-Quran kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah kamu diperintahkan beribadah itu kecuali dengan ketulusan, keikhlasan. Ikhlas itu artinya seseorang beramal ibadah hanya semata-mata karena Allah, titik. Tidak ada tujuan-tujuan lain yang membonceng di belakangnya. Itulah yang mungkin disebut riya, supaya orang tahu kalau yang berbuat kebaikan ini dia. Padahal Rasul mencontohkan kalau tangan kanan memberi, sebaiknya tangan kiri jangan tahu, falsafahnya tinggi. Nah, terkadang ikhlas itu diganggu oleh riya, karena dia bukan tulus semata-mata karena Allah, tapi masih ada dia mengharapkan pujian dari manusia. Oh, jar Allah ini mestinya aku beri dia 100, tapi karena ada harapan lain daripada aku, 70 aja dahulu, dipendeng dulu. Marah tagih yang 30-nya dengan pihak lain. Nah, ini kan bisa terjadi karena hati kita diganggu oleh setan untuk ada riya. Ini mana aja panitia masjid ini, nah, aku jangan memberi pasir ke 2 truk nah. Nah, lorokakan kena pasir 2 truk di masjid Atan ini. Tapi meloroknya kan menjelang maghrib jangan orang banyak pun lorok di situ. Nah. Jangan tengah malam melorok. Nah, ini berarti ada sedikit tidak tulus, padahal kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, perjuanganku, pengorbananku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ketulusan seseorang dalam beribadah, berbuat baik hanya semata-mata karena Allah. Kada ada lagi harapan, kada mengganang lagi. Kalau orang tua Bahari mencontohkan ikhlasnya gampang. Tahulah jadi untuk hikam tu ikhlas bro. Kayak orang buang air di sini. Biabi buang air besar. Bahari orang buang air besar itu di sungai. Airnya deras. Di jamban babatang batangnya ganal. Imbah buang air di sini kamu duduk tuh plong gugur. Adalah mengganal lagi. Kadang ada mengganal lagi di sini. Makin banyak keluar, makin senang kita. Kalau bang di mana makan iwak kan sangkut di mana? Kada ada di sini. Nah, jadi orang tua Bahari memberi contoh tuh. Ya gamblang-gamblang seperti orang buang air besar. Makin keluar, makin senang kita. Makin puas kita, makin nikmat kita. Itu ikhlas. Dan ikhlas inilah yang memberi mutu kualitas ibadah seseorang. Baru pada sampai di situ kita memiliki peringkat takwa. Dan bulan puasa itu ada semuanya. Puasa dilaksanakan karena iman. Puasa dilaksanakan karena ihtisaban. Ihtisaban itu penuh perhitungan. Penuh dengan terjaga puasa kita sampai kita tulus ikhlas berpuasa. Jadi intinya begini, orang muslim saja rugi kecuali orang yang beriman, mukmin. Orang yang beriman rugi kecuali orang yang beramal saleh, muhsin. Orang yang beramal saleh rugi kecuali orang yang ikhlas, mukhlisin. Karena itu mudah-mudahan kita dalam suasana Ramadan ini bisa merenggut piala kemenangan, piala takwa yang khusus dihadiahkan Allah kepada kita orang beriman untuk memperoleh peringkat yang lebih tinggi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa tahun ini sebulan lamanya dengan baik dan sempurna, sehingga kita pada saat berhari raya keluar seperti anak kecil yang tanpa dosa. Kayauma wulidathu ummuhu ya Rasul. Kamu terlahir, kamu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibumu tanpa dosa, sehingga kita
masuk surganya Allah, Jannatun Naim, dengan membawa predikat la'allakum tattaqun, karena modal kita untuk masuk surganya Allah adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, bersangulah kamu dengan takwa dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan sisa Ramadan yang kurang lebih 9 hari lagi dengan baik dan sempurna. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.